Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amin Sofwan SPD dari SD Negeri 3 Menganti, Kecamatan Kedung, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jepara. Saya akan memaparkan tugas modul 2.1.A.8 tentang koneksi antar materi. Kesimpulan pengertian pembelajaran berdiferensiasi bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara merumuskan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dengan cara memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Manajemen kelas yang efektif, yakni guru bisa menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam rencana pembelajaran berdiferensiasi, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang terakhir yaitu melakukan penilaian berkelanjutan. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dapat dilakukan. Yang pertama, guru dapat memetakan dan menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yakni yang pertama, kesiapan belajar murid, yakni kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru dengan mengadaptasi alat bernama The Equalizer oleh Tomlinson. Ada 6, yaitu mendasar, transformatif, konkret, abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri, lambat, cepat. Aspek yang kedua yaitu minat murid. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Guru juga bisa menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Guru juga bisa menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem based learning. Yang ketiga, profil belajar murid, yakni memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Memperhatikan faktor yang pertama, lingkungan belajar, suhu ruangan, tingkat kebisingan, cahaya, dan sebagainya. Yang kedua, pengaruh budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal. Yang ketiga adalah gaya belajar. Di sini adalah visual, auditory, kinestetik. Dan yang terakhir, memperhatikan faktor kecerdasan majemuk. Yang kedua, guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan tepat, yakni di sini yang pertama adalah diferensiasi konten. Guru dapat memvariasikan sumber bahan ajar, bisa berupa video, rekaman audio, gambar atau poster, atau PPT presentasi. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru
bisa memvariasikan metode dan model pembelajaran. Bisa berupa yang metode pembelajaran, discovery learning, project based learning, problem based learning, dan sebagainya. Model pembelajaran bisa berupa diskusi, ceramah, role playing, dan sebagainya. Strategi yang ketiga yaitu bisa menggunakan diferensiasi produk, yaitu guru memodifikasi tagihan produk yang dihasilkan murid yang sesuai minatnya. Bisa berupa video, laporan kegiatan, gambar, dan sebagainya. Keterkaitan materi modul 2.1 dengan materi sebelumnya. Di sini tujuannya adalah terwujudnya murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama modul tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif, dan modul yang kita pelajari adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semua mengarah akan terwujudnya murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Terkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahwa untuk mencapai apa yang saya yakini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan, budi pekerti, sosial, dan karakter adalah baik bagi anak, di mana guru haruslah memberi tuntunan sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru dalam memberi tuntunan dan arahan, pendidik sebagai pamong dan menghamba pada anak, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, serta untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sehingga perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sangat memperhatikan dan berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, bahwa nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi. Guru penggerak yang telah memiliki nilai dan peran guru penggerak akan memudahkan dalam menyusun dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang akan mengakomodir kebutuhan belajar murid, sehingga respon atas kebutuhan belajar murid untuk mencapai merdeka belajar dapat tercapai dengan optimal. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang merupakan impian di masa depan menuju perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini, yang telah disusun dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Adapun visi saya sebagai guru penggerak yaitu mewujudkan murid yang religius dan berakhlak mulia, berjiwa patriotik, kreatif, kritis, dan semangat bergotong royong. Agar visi tersebut dapat terwujud, maka perlu menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun untuk terciptanya pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu budaya positif, bahwa penyelenggaraan pembelajaran berdiferensiasi
akan membantu tercapainya budaya positif yang baik itu di kelas dan sekolah dengan mengutamakan posisi kontrol guru sebagai manajer. Sehingga lingkungan belajar yang nyaman bagi warga kelas, tercapainya saling menghargai dan menghormati, dan terciptanya merdeka belajar bagi murid, ini akan mudah tercapai apabila guru telah memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar murid. Demikian pemaparan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.